الحمد لله الذي وهبنا نعما متنوعة مثل نعمة الحياة ونعمة العقيدة الصحيحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ذوي نفوس الزكية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita mengkupas satu buah hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini dinukilkan, dirawikan oleh Imam An-Nasai di dalam kitabnya yang bernama Sunan An-Nasai. Jadi Imam Nasai punya kitab hadis namanya Sunan Nasai. Kitabnya cukup bagus dan mesti harus kita juga membaca daripada kitab Imam An-Nasai ini. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Abi Hurairah ma'ruf, nama beliau sudah kita kenal. Nama asli beliau Abdurrahman Ad-Dausi. Beliau dari suku Daus. Daus itu daerah Yaman. Nama beliau Abdurrahman. Ada yang mengatakan namanya Abdullah. Ada ulama berpendapat ada 36 nama asli daripada Abi Hurairah. Jadi tidak namanya Abi Hurairah tu. Abi Hurairah tu gelar beliau. Kalau nama beliau bukan Abi Hurairah, tapi lebih masyhur gelar beliau dibandingkan dengan namanya. Banyak sahabat-sahabat Nabi seperti itu, lebih terkenal gelarnya dibandingkan namanya. Contoh satu lagi, Abi Zar Al-Ghifari. Nama beliau yang aslinya bukan Abi Zar Al-Ghifari, nama beliau Jundub bin Junadah. Itu nama aslinya. Cuma Nabi memanggil dengan Abi Zar Al-Ghifari dari suku Bani Ghifar. Ada lagi sahabat Nabi namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Nama asli beliau Malik bin Sinan, tetapi dipanggil dengan Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi sama dengan Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah ini masuk Islam 3 tahun Nabi akan wafat. Jadi Nabi kan meninggal dunia lagi baru masuk Islam Abi Hurairah. Tapi walaupun Abi Hurairah itu 3 tahun bersama Nabi, Abi Hurairah paling banyak mendengarkan hadis dari Rasulullah. Lebih dari 5.000 hadis didengar oleh Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 tahun namanya. Ini yang dipermasalahkan oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang liberal. Kenapa kok Abi Hurairah yang paling banyak mendengarkan hadis dari Rasulullah? Kok Abi Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah? Kemana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Orang ini dari dulu dengan Nabi. Apalagi Abu Bakar. Abu Bakar semenjak kecil dengan Rasulullah, seusia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak Abu Bakar yang paling banyak merawikan hadis? Kenapa tidak Umar? Kenapa tidak Utsman? Kenapa tidak Ali menantu Rasulullah? Kenapa Abi Hurairah? Jawabannya sangat sederhana. Abi Hurairah inilah yang tak pernah matanya sekedip pun terlengah dari Rasulullah. Makanya Abi Hurairah itu tinggal di tempat yang dibuatkan oleh Rasulullah di masjid, namanya Sufah. Sufah, tingkat bertinggi. Macam inilah. Ke sana arah kiblat, ini kita akan di mihrab ini. Dia di belakang mihrab, di sana mihrab. Di belakang ini dibuat Rasulullah bertingkat macam ini. Di atas itu namanya Ahlus Sufah.
Rumah Nabi di mana? Rumah Rasulullah, rumah Nabi sebelah kiri arah mihrab. Jadi ke sana arah mihrab, di belakang ada tempat yang dibuatkan oleh Rasulullah khusus. Daerah situ rumah Nabi. Jadi nampak terus mengapa Rasulullah, Nabi keluar rumah nampak, Nabi memakai sandal nampak, Nabi menyisir rambut nampak, Nabi memakai jubah nampak. Jadi tahu Abi Hurairah radhiyallahu taala an yang tinggal di Ahlus Suffah tu orang-orang hebat, orang-orang mulia. Abi Hurairah tinggal di Suffah, Anas bin Malik tinggal di Suffah, Abdullah bin Umar tinggal di Suffah. Jadi Abi Hurairah sampai di Madinah memang tidak ingin punya rumah. Banyak orang-orang Ansar menawarkan, tinggal saja di rumah kami, tinggal saja bersama kami ya Abu Hurairah. Tidak ni Abi Hurairah dah. Abi Hurairah ingin dekat dengan Rasulullah, tinggallah di tempat yang namanya Suffah. Di Suffah itulah para sahabat Nabi tinggal. Jadi makan Nabi, makan pula orang ahli Suffah. Jadi Nabi perhatian betul kepada orang-orang yang tinggal di Suffah ini. Jadi kalau boleh dibahasakan, yang di Suffah ke orang yang tidak punya rumah di Madinah, begitulah dia. Jadi kalau Nabi dapat jeruk, diambil dan Nabi digo atau ampe, kemudian diantar lebihnya Nabi ke sahabat. Ni makanlah kata. Jadi Nabi tidak pernah dalam riwayat menyimpan makanan sampai besok pagi, tak ada. Tidak ada. Itu jelas dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amatil Ghuyub. Tidak pernah Rasulullah menyimpan makanan sampai besok pagi, itu tidak ada. Tak pernah. Tak ada, habis langsung. Hari itu habis. Kadangkala belum sampai malam makanan tu sudah habis. Belum sampai makan malam lagi makanan tu sudah habis. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat berbeza dengan kita. Awak bisa diangin je gulai tu lah. Iya ibu. Iyo ni. Menamulah gulai angin. Bisa diangin. Apa salahnya ketika baru masak tu ketika baru masak tu dibungkus atau dimasukkan ke dalam piring, antar ke ustaz ke masjid, diantar ke fakir miskin, diantar. Nampak gitu tu orang miskin tu jarang makan rendang, jarang makan daging. Awak siap masak rendang, awak siap menggulai ayam, masukkan agak 2 potong, antarkan, ni makanlah, ambillah. Begitu dia. Tapi orang awak lebih acuk magi orang sampai angin. Namanya lah 2 kali angin. Itulah lain tu angin. Tapi walaupun itu lemak juga lah cuba dah angin ni. Alhamdulillah dapat je, pernah je lah mencuba sampai angin tu. Apa cara awak ada pesantren lambe kiriman datang lambe. Jadi adalah orang-orang kampung dekat-dekat pesantren tu. Kalau lah makannya alunnya, kami ada sambal angin ni ohnya. Tentu ni anak pesantren mengangur je lambung katanya. Tentu nionya itu sambal angin kerana ada mula itu. Nabi tak pernah ada makanan besok, makanan stok makanan di rumah Rasulullah besok itu tak ada lagi Rasulullah. Sampai dalam riwayat, jangankan itu, daripada beras gandum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak pernah disimpan oleh Nabi untuk besok. Gandum tak pernah disimpan oleh Rasulullah. Makanya ketika dalam hadis sahih itu, ketika paginya dalam Bulughul Maram ada hadis itu, Nabi bertanya ke Aisyah, "Ya Humairah, ya Aisyah, apakah ada yang akan kita makan hari ini?" Aisyah langsung menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah." Luar biasa istri yang seperti ini nih. Luar biasa. Tidak ada ya Rasulullah. Apakah engkau membutuhkannya? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu nahnu nasum. Ayolah kita berpuasa, kata Rasulullah. Maka hari itu Nabi dengan Aisyah berpuasa. Makanya yang jadi suri tauladan betul rumah tangga Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Bisa kita membuat model itu ke orang rumah? Tanya, tak adanya. Bertanyalah bang cadik salah dah bang surang kan ya kan? Nampak awak ada membuat apa-apa ke rumah lah heboh. Ini yang membuat rumah tangga yang tak elok tu jadinya. Belum ada apa-apa sang suami, tak ada suami membuat pulang, menjadi beban oleh suami. Di rumah suami berfikir apalah kena dimakan di rumah. Suami menjadi beban apa yang dibawa pulang. Tiba di rumah ya rupanya langsung kena tanya. Tak ada abang membuat apa-apa bang kata. Tak ada abang buat apa-apanya. Jadi
Oleh karena itu Rasulullah tidak pernah menyimpan makanan. Dan memang sebagian ulama dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab namanya Minhajul Abidin, itu menjelaskan bahawa seseorang yang menyimpan makanan untuk yang dimakan esok hari, berarti dia sudah sama mendahului Allah, bahawa dia telah menjamin dirinya besok hidup. Begitu dalam Minhajul Abidin. Jadi kalau awak menyimpan makanan untuk besok, berarti kita sudah menjamin diri kita hidup besok. Itu kata beliau. Makanya saya mendengar cerita dari guru-guru kita, Syekh Abdul Wahab Rokan yang dikuburkan di Besilam, itu tak pernah ada makanan yang tersisa untuk besok, tak ada. Ada makanan dihabiskan, tak mampu beliau menghabiskan, beliau bagian ke tetangga beliau, beliau bagikan ke santri beliau, tak beliau simpan. Karena anggapan beliau sesuai dengan Minhajul Abidin, kalau seandainya ada makanan yang tersisa di rumah, ada makanan yang direncanakan untuk dimakan kembali besok, berarti kita sudah meyakini bahawa kita hidup besok. Siapa yang yakin gini besok hidup? Kalau ada berarti sombong kita berarti. Tidak ada. Satu pun kita tidak ada mampu. Maka kenapa kita simpan je makanan tu? Mengapa kita menyimpan juga makanan kita? Mengapa? Bagikanlah kepada orang. Ini kadang orang kita ni kadang dek terlampau bersuruan, lupa mengambilnya. Akhirnya busuk. Lapa bangun baru onde koyok. Hendak menyesal itu kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah menyimpan makanan. Adapun langsung habis. Ingat kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis dalam Bulughul Maram, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ada seorang yang dia melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Ini kan tak boleh nih, hukumnya haram. Haram hukumnya. Tapi laki-laki ini dia jujur. Dia datang ke Rasulullah, "Halaktu ya Rasulullah. Aku ni orang yang paling celaka di dunia ni ya Rasulullah. Aku ni paling celaka ya Rasulullah." Sambil menangis menyesal. "Mabaluk, ada apa dengan engkau?" kata Rasulullah. "Waqa'tu fi nahari Ramadan." Aku hubungan suami istri ya Rasulullah di siang Ramadan ya Rasulullah. "Engkau hubungan suami istri di siang Ramadan?" "Iya." Kata Nabi, "Merdekakan budak." Merdekakan budak. Budak mahal harganya. Ya budak dulu. Sekarang mana ada budak lagi, tak ada. Yang ada budak Bengkalis gini yang ada lah. Kalau budak yang asli itu tak ada lagi. "Aku tak mampu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Som syahraini mutatabi'ain." Puasa engkau 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kata laki-laki ini, "Aku juga tak sanggup ya Rasulullah." Jadi kalau kita hubungan suami istri di siang Ramadan, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan, maka kita mesti memerdekakan budak. Tidak bisa merdekakan budak, cara yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Laki-laki ini mengatakan, "Aku tak bisa ya Rasulullah. Aku seorang pekerja. Aku kehidupan kami miskin ya Rasulullah. Aku mesti bekerja dan tak mungkin aku bisa puasa 2 bulan berturut-turut." Kata Rasulullah, "It'amu sittina miskina." Engkau beri 60 orang fakir miskin. Pergi, kata Rasulullah, beri 60 orang fakir miskin. Sambil menangis laki-laki tadi bilang, "Itu pun aku tak punya harta untuk memberinya makan ya Rasulullah. Tak mungkin aku memberinya ya Rasulullah." Jadi kita kalau tak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, berarti kita memberi 60 orang miskin. Tak bisa kata Rasulullah. Tak, pergilah Nabi ke belakang. Pergi Nabi ke belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ketika itu mendapatkan kurma yang baru saya diberi oleh penduduk Madinah. Diambil kurma itu seplastik, sekantong plastik, diberikanlah kepada si laki-laki tadi. Ini engkau bagikan kepada fakir miskin. Berikanlah kepada fakir miskin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagikan ke fakir miskin. Maka ketika itu diambillah kurma tadi oleh si laki-laki tadi, dan kata laki-laki tadi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku berikan untuk anak-anakku?" Kan jajale inyo ndak niat mensedekahkan ke orang. Awalnya takut tadi tu, nak mampu memerdekakan budak, nak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, tak mampu memberi makan 60 orang fakir miskin. Nyagi dek Nabi kurma.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ni kata Rasulullah, engkau sedekahkanlah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buatlah ini, sedekahkan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ke orang lain. Kemudian langsunglah si laki-laki tadi langsung mengatakan, bagaimana kalau aku berikan kepada anak-anakku ya Rasulullah? Bagaimana kalau aku berikan kepada anak-anakku? Rupanya anak-anaknya belum makan. Rupanya anak-anaknya pun belum makan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Nabi pun tertawa. Kata Rasulullah, ya kalau begitu bawalah, berikanlah kepada anak-anakmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ada makanan yang sudah disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan dari malam hari, tapi makanan itu didapati Rasulullah ketika di pagi hari diberi oleh penduduk Madinah. Jadi itu dia. Itu sayangnya Nabi tu Jadi itu elok Rasulullah. Sampai galak Nabi tu. Bayangkanlah tuannya lah jalan salah tu ndak adanya piti untuk bersedekah. Ndak adanya punya kurma untuk bersedekah. Dia ambil dia Nabi kurma, dia hantar dia Rasulullah. Aku agenlah kurma aku ke fakir miskin. Apa kecilnya? Anak-anak dia lah ya Rasulullah, kecilnya lah. Untuk anak-anak lu makanlah ya Rasulullah. Tu galak Nabi. Awalnya nyo mencari apa? Kata Rasulullah, bawalah pulang, agilah kepada anak-anak engkau. Jadi oleh karena itu ni Ahlus Sufah, Abi Hurairah ada di Ahlus Sufah tu 3 tahun lamanya. Selama 3 tahun Abi Hurairah di Ahlus Sufah, Abi Hurairah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada 5,000 hadis yang ia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama beliau Abdurrahman Ad-Dausi. Abi Hurairah tu karena beliau dekat dengan kucing. Hirrah itu artinya kucing. Duduk ada kucing. Di mana Abi Hurairah ada kucing. Nampak nanti Abi Hurairah tidur-tidur di sana, ada juga kucing. Abi Hurairah nak makan, ada juga kucing. Berjalan Abi Hurairah, ada juga kucing. Maka Nabi memanggil Abi Hurairah dengan ya Abahir, kata Rasulullah. Ya Abahir. Abahir itu hai bapak kucing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Ni kalau dulu orang yang muda itu ndak japa imbau dah Abi Hurairah ya. Gitu. Kalau nyo padusi Ummu Hirrahnya. Ummu Hirrah, ibu kucing gitu. Tapi jangan kucing aja, nampak orang maaf membawa anjing, imbau lah abu anjing. Ada lah pun ndak pula. Ada baru pagi, baru subuh orang pada ke masjid subuh hari hanya sampai mai di anjingnya subuh tu saya nampak saya tu. Sore tu langsung nyoba anjing itu sore tu habis kau malam nyolalok anjing lu baru nyolalok. Apa namanya kau boleh kau sekali dibawa apa anjing kau apa kau. Kalau berangnya jangan ku berang lah ya Abi Hurairah. Saya diimbau dengan Abi Hurairah ya. Abu Hurairah tu bapak kucingnya. Memang setiap hari je kucing. Ya aku setiap hari nampak dia kami janjang, wajar lah kami membawanya abu anjing yang. Kamu kan awak kadang malih bila waktunya semayang. Bila waktunya Jumaat apa tadi tu kira-kira tu. Ada apa? Pagi baru lebok dia 3 anjing tu apa anjing aku kalau di anjing tadi kalau di kandang tu nak mau beol, nak mau buang air besar, nak mau pipis. Kalau di kandang tu pagi-pagi nyobok berjalan-jalan duduk apa angkek tadi gua. Nyobok pergi berjalan-jalan dia apa angkek tadi. Pergi berjalan-jalan ada sama ke jamban di sama tu anjing tadi, kemudian beol baru nyobok pulang. Because sore mu ditulu tu nyobok dia jalan-jalan dia apa angkek aku balik. Habis kau malam nyolalok dia apa angkek aku balik. Lagi nama apa tu apa Abu Kilab namanya. Di masjid kau lain tak ada dah kan? Alhamdulillah. Kalau ada maaf lah pun. Tak ada pek cara dia tersinggung ayuk lah nak apa. Ya, hari ni muskilah kita. Kok anjing yang kita jadikan hal yang seperti ini? Kalau kucing jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyayangi kucing. Ya, banyak hal yang lain yang bisa kita jadikan. Mungkin apalagi hari ini orang-orang kita sibuk bungo ndak binatang kan. Dia binatang ada yang ayam ya sibuk dengan itu saja. Ada kadang kawan tadi memancing aja, sibuk memancing. Mulai dari pagi sampai memancingnya, beko pulang orang ke maghrib lah. Itulah bisa dia gina mau apa mancing apa tadi itu dong. Sibuk memancing. Memancing ini ulama berpendapat dalam kajian kita dalam mazhab kita Syafi'i, ulama tasawuf, ulama sufi jelas sekali itu.
Memancing kalau bukan untuk nak diambil ikannya, tidak untuk dikonsumsi, untuk dimakan, hukumnya haram. Ulama tasawuf menjelaskan itu, ulama sufi. Kenapa? Karena sudah menganiaya. Lah cabik mu bibi ikan tu deknya. Lah kuyak bibi ikan tu deknya sentak ada tu, cabik tu. Habis kau nak jadi nyambil dah, nyelapen pula balik dah tu. Itulah maniayo namanya tu. Cubalah bibi awak lu nyetindik dah orang tu, atau nyepelapeh je dah orang lah. Tak boleh dalam kajian tasawuf, tak boleh. Kalau ingin memancing silakan, tapi dapat ikannya ambil bawa pulang goreng. Ambil bawa, tak mau kita berikan hadiahkan ke orang. Atau seperti tadi, ada rumah fakir miskin tu jarang makan ikan, mancingkan ikan untuk dia, berikan ke dia, boleh. Tapi kalau sekedar hari ini yang kita perhatikan banyak yang hobi mancing saja. Hobi dapat, diambilnya dulu, nanti ditimbang, nanti dihitung, setelah itu dilepaskannya balik. Itu menganiaya. Dia juga makhluk Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Jadi Abi Hurairah ini nama beliau Abdurrahman Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Baru masuk ke hadis. Jadi ngaji hadis itu kan 3 kan. Rawinya siapa, riwayatnya siapa, kemudian baru masuk redaksi hadis, matan hadis. Rawi tadi Imam Nasai, riwayat Imam Abi Hurairah. Abi Hurairah riwayat, baru masuk ke redaksi hadis, namanya matan hadis. Matan, bukan mantan. Kalau mantan tu beda tu. Matanul hadis. Matan tu redaksi isi hadis. Kita isi hadis tu lagi insya-Allah. Apa pembahasan hadisnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yabghadahumullah. Ada 4 yang dibenci mereka oleh Allah. Marah Allah, benci Allah dengan 4 perkara. Kalau Allah benci, habis, hancur dunia ni dengan benci Allah. Mana contoh dengan Allah benci? Tengok apa banjir di mana-mana. Allah, tak bisa kita mengartikan itu Allah marah. Gempa, pesawat jatuh. Kalau menengok redaksi ayat, memang itu marahnya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, apa kata Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan apa? Bima kasabat aydinnas, diulahkan karena tangan manusia. Jadi kenapa kok bisa? Karena Allah marah. Apa yang menyebabkan Allah marah? Ini Nabi mengatakan, arba'atun yabghadahumullah. Ada 4 yang membuat Allah marah. Apabila seseorang melakukan yang 4, maka Allah marah. Allah marah tidak kepada pelaku maksiat itu saja, tapi kepada seluruh orang walaupun dia tidak pelaku maksiat. Maka itulah di dalam ayat itu kan sudah disebutkan itu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu fitnah, bala itu tidak diturunkan kepada pelaku maksiat saja, tapi kepada orang-orang yang berada di tempat maksiat itu. Itulah kata Zainuddin, kalau memang bala itu untuk orang maksiat saja, tak apa-apa, lantak kalian lah. Nak maksiat lah kalian. Nak buat perkara yang haram, buat perkara yang haram lah kalian, tidak apa-apa. Tapi ini masalahnya bukan kalian saja pelaku maksiat yang kena, tapi kami pun yang tidak melakukan maksiat pun akan kena bala azab dari Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Jadi ada 4 kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghdabuhumullah, Allah marah, Allah benci. 4 dia. Mana dia? Pertama, al-baya'ul halaf, seorang yang berjanji atau seorang yang penjual yang bersumpah dengan sumpah palsu. Nya pedagang bersumpah pulanya tu. Nya seorang pedagang bersumpah dia, ini bagus ni Pak, ambillah Pak. Ya, bagus ni Pak. Ya, ditawar pedagang, ditawar pembeli, kata pembeli, kuranglah harganya. Berapa ini? Ya, kalau kurang harga mungkin agak payah sikit ni. 150 tu dah matilah tu kata. Kuranglah sikit. Oh, ndak dapat dah Pak katanya. Modal aja ndak dapat dah. Sumpah. Demi Allah ndak dapat modal. Pada modal 100,000 ya. Tapi dengan ingin meyakinkan
ingin meyakinkan para pembeli, dibuatlah dengan cara-cara bersumpah. Maka ini juga mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan hadis ini juga termasuk penipu, para pedagang-pedagang yang penipu. Hari ini banyak difoto bagus barangnya, ketika dikirim tidak sama barang tadi dengan barang yang ada di foto. Maka ulama mengatakan haram hukumnya jual beli ma'dum. Ulama dari dulu sudah menjelaskan jual beli ma'dum, jual beli majhul itu hukumnya haram. Jangankan majhul yang tidak nampak barangnya, menjual ikan yang ada di dalam air saja, ulama dalam mazhab kita Syafi'i sepakat mengatakan hukumnya haram. Awak punya kolam, awak punya taubek, kata awak kepada pembeli, engkau mau beli ikan ini? Ya, saya belilah ikannya. Belilah, ambillah ikan ini 2 juta, sini uang. Haram, tak boleh. Itu nampak ikannya itu. Apalagi ma'dum. Ma'dum ni majhul, tak nampak barangnya. Kita beli jam, yang kita nampak bukan jamnya tapi foto jam. Foto jam. Tengok foto jam. Ini tertarik kita ini. Kita tertarik ini nih. Kita pesan, kita transfer, datanglah. Ternyata tidak sama jam yang difoto dengan jam yang asli yang sampai ke kita. Makanya ulama daripada ahli turas, ulama-ulama dahulu mengatakan jual beli ma'dum, jual beli majhul hukumnya haram. Jual beli online termasuk ke dalam kategori jual beli ma'dum. Tapi macam mana? Kini merata kita ikut itu. Merata. Apa-apa kata tengok di Shopee. Apa-apa kata tengok di Lazada. Kini ada pula istilah COD. Nak apa piti ada bisa jom beli tu. Ini jual beli maklum. Jelas ini sudah dirusak, syariat kita sudah dirusak orang. Syarat jual beli mesti ada barang. Sekarang barang tak nampak. Kena kita dalam hukum syariat. Jual beli mesti takabut. Takabut ni serah terima. Ini jelas tidak serah terima. Tiba barang dulu baru dibayar. Dia mestinya bagaimana? Ada barang. Bagaimana? Ada barang, ada uang, serah terima. Takabit, ijab dan kabul. Saya beli ya saya terima. Banyak langgar pantang-pantang syariat kita yang dilanggar dalam hak jual beli hari ini. Tapi bagaimana? Itu kecanggihan dunia. Tapi walaupun kecanggihan dunia seperti itu, bagi kita yang mengetahuinya, maka sebisa mungkin elakkanlah kalau tidak mendesak. Ya, kalau tidak mendesak, elakkanlah. Elakkan jual beli seperti itu. Daripada kita yang merusak syariat kita sendiri. Dalam bahasa, jangankan tak nampak barang, nampak pun barangnya, masih ada aturan syariat itu. Masih ada aturan syariat. Nampak ikan dari Tuhan, tak boleh kita jual beli ikan di dalam kolam. Tak boleh jual beli ikan di dalam air. Apalagi barang tu di Jakarta. Jam tadi di Jakarta, kita jual beli di Pekanbaru ni via telefon. Maka di sanalah sering ada yang dirugikan. Tapi kebanyakan yang dirugikan itu adalah si pembeli. Ini dia bai'ul halaf. Belum lagi yang serah terima seperti kita hari ini. Ni kebanyakan pas-pas musim duku biasanya ni. Itu banyak kali tu. Duku tadi harganya harga duku tadi sekilo itu sekilo tu 10.000. Sekilo 10.000. Dibuatlah oleh orang ini 5.000 10.000 5.000 1 kilo. Tapi 5.000-nya 5.000 dibesarkannya, 1 dibesarkan di atas, dibuat garis miring, dibuat 2 kecil. Jadi anggapan kita tengok, ke 5.000 sekilo, awak kan mencari murah ya kan. Berhentilah auto, ya, berhentilah mobil kita pulang ceramah. Ambillah, tak bertanya-tanya lah berapa sekilo, nak ada tanya, kenapa tertulis 5.000, satunya besar, garisnya kecil, 2-nya kecil lagi. Dah, ambillah 3 kilo kata kita. 3 kilo tentu semestinya uangnya kan 15.000. Kita keluarkan uang 15.000. Ini banyak lagi kurangnya nih Pak. Apa kurang lagi? Kan 5.000 sekilo. Ndak Pak, 5.000 kok setengah kilo. Tu Pak hanya ada angko 2 ketek nampak dapat tu kan ini. Ini
jual beli yang tak memang dilarang betul oleh baginda Nabi. Gharar di dalamnya itu. Itu tipu itu. Orang membeli ya ada karena asbab malu orang membeli. Ada juga karena asbab orang membeli karena memang sudah terlanjur mah. Udahlah saya keluarkan aja duit saya, kata dia. Ada orang yang memang tak jadilah, kata dia. Kan? Ini kebanyakan ini termasuk dalam masalah bab hadis. Itu mengundang bala bencana dari Allah Rabbun Jalla Jalaluhu. Allah marah, Allah benci kepada orang-orang yang pelaku itu. Kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal faqirul mukhtal. Al faqirul mukhtal, si fakir tapi mukhtal. Mukhtal ni sombong. Ini orang miskin, ini orang fakir tapi sombong. Angkuh pula. Apa tandanya Ustaz? Kita tahu dia tak ada pekerjaan. Kita tahu dia memang orang yang tak mampu. Buktinya anaknya banyak yang tak sekolah. Makan saja dia payah. Kita antarlah beras ke rumahnya. Kita antar beras. Ini beras masalah. Berilah makan anak-anak. Apa keceknya? Tidak dah, kami tak butuh baris benda-benda kokoh, kata dia. Tidak, kami tidak ada, kata dia. Buat lalik, kata dia. Ini namanya fakirul mukhtal. Banyak ni fakir-fakir yang sombong tu banyak. Pernah saya dah tak nampak lagi karena saya dah jarang juga. Di daerah Sudirman Menujung ni ada dulu ini. Ibu-ibu yang ketika dia meminta sedekah dia. Jadi bakul di depan dia, jadi orang lewat. Dah jarang juga saya nampak. Tahun dulu saya pernah nampak. Jadi saya pas parkir mobil pas di depan ibu tadi. Jadi kalau orang ngasih 2.000, 1.000 itu dibalikkannya balik. Jadi tangannya merdeka, dia pergi tengok tu 2.000. Buatlah. Jadi mesti magih tu 5.000. Ada di kita ini. Jadi kalau 1.000, hati tengok itu. Ambil. Jadi abang perhatikan betul karena pas depan ibu tu parkir mobil, beliau di depan ruko orang. Jadi tengok. Yang membuat amba mukhtal tu bukan itu saja. Ini sambil merokok, rokoknya Samsu pula tu. Kan kareh nama itu. Jadi sambil merokok, ini tak. Jadi kalau ada orang lewat, merokok tadi simpan dia tu. Tapi kalau tidak ada orang lewat, mulai rokok balik. Amo nengok betul nama tu. Tu fakirul mukhtal namanya tu. Fakir tapi sombong. Nabi marah betul itu. Di dalam kitab Majalisus Saniyah, Syarah Arba'in Nawawi disebutkan di sana ada yang tertulis di tongkat Nabi Musa alaihi salam. Salah satu yang tertulis di tongkat Nabi Musa, al-faqiru la yusbiru ala fakirihi fahuwa kalbun. Seorang fakir yang tidak sabar dengan kefakirannya, maka samalah dia dengan kalbun. Kalbun ni wow. Kalbun bahasa Arab, bahasa awaknya model tadi anjing. Sama ju itu hinanya. Kalau ada orang fakir yang tidak sabar dengan kefakirannya, fahuwa kalbun, maka dia samalah dengan wow tadi. Kan bahaya itu. Satu lagi pernah juga saya nampak di rumah makan itu. Fakir-fakir yang sombong ini tak boleh ini. Ini mengundang bencana dari Allah, mengundang marah Allah. Ketika jam-jam makan siang zuhur, datang dia ke rumah makan tadi memang ramai orang sedang makan. Jadi kata kasir rumah makan, jangan masuk. Ya memang kadang-kala agak terganggu kita Pak. Kita sedang makan, hanya minta sedekah dah. Juapo kita ambilnya. Dompet sebelah siko, iko kan tak bisa merdeka dah. Jadi payah. Jadi kadang lebih. Jadi kata bagus sebenarnya usulan dari kasir rumah makan ini. Bagus engkau di sini saja. Setiap orang keluar dikasih, setiap orang keluar dikasih. Kalau ke dalam nanti susah, orang susah, payah. Payah mengambilkan uang itu kan payah itu. Ya mungkin ketakutan dari pemilik rumah makan, mungkin banyak hal yang lain juga mungkin. Bisa nanti barang orang hilang apa segala macam. Alun lekok baun badan kawan le hilang seluruh makan daging yang megoh sedang makan daging kambing pas pula bau itu tu terasa-rasa kambing lewat pula bego. Jadi banyak. Jadi kata kasir rumah makan, di sini sajalah. Di sini setiap orang yang keluar pasti dikasih. Setiap orang keluar dikasih. Marah dia. Saya nampak betul itu. Nampak saya. Marah dia. Saking marahnya diludahinya si kasir rumah makan ini. Saya nampak betul itu. Nampak saya diludahinya no.
diludahi, tak terima dia, dilarang masuk ke sana, diludahinya kasih rumah makan. Ni namanya faqirul mukhtal. Kalau ada faqirul mukhtal seperti ini, Allah marah, Allah benci, Allah turunkan azab, Allah turunkan bencana kepada kita. Kedua. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syaikhuz zani, orang tua yang berzina. Ada yang mengatakan syaikhuz zani ini orang yang sudah menikah tapi berzina. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari zina. Amin. Berzina, dia sudah menikah berzina. Makanya dalam hukum fikih, dalam Al-Quran, hukum Allah Ta'ala dalam syariat kita, kalau orang tu sudah menikah berzina, dia lain, berbeda azab iqabnya dibandingkan orang yang belum menikah dan berzina. Bukan berarti orang yang belum menikah ni dibolehkan berzina, enggak. Sama-sama diazab. Tapi bagi orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka dia dihukum dengan hukum rajam. Hukum rajam tu ditanam badannya separuh sampai dada. Dalam sebagian mazhab tangan boleh keluar. Dalam sebagian pendapat fikih tangannya pun dibawa ke dalam, ditimbun sampai dada. Setiap orang yang lewat diharuskan melemparnya dengan batu. Tu hukum rajam itu, melempar dengan batu. Setiap lewat, awak lewat lempar dengan batu. Tak boleh buat ibu tu. Ibu ada, justru dia ibu tu buat berdosa jadinya. Nampak lempar, tap. Lewat lempar, tap. Lewat lempar, tap. Sampai bila? Sampai dia mati. Itu namanya hukum rajam. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah menikah kemudian dia melakukan zina. Ini salah satu ni, zina di mana-mana merajalela. Hal yang paling mudah hari ini melakukan maksiat selain dari narkoba, zina. Dengan modal pulsa, dengan modal handphone saja bisa memboking orang. Tempat-tempat hotel-hotel yang mestinya tempat istirahat, hotel-hotel yang mestinya disediakan untuk tempat istirahat, tempat persinggahan, hari ini dijadikan tempat maksiat. Bukan itu saja, rumah sakit Covid pun dalam berita ada orang melakukan maksiat. Ini kan kurang ajar namanya ini. Ini yang mengundang marah dari Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Memang tidak di kita, tapi di Indonesia. Walaupun tak di Riau, di Indonesia. Ini dia. Jadi Syaikhuz Zani, orang yang sudah melakukan nikah tapi dia melakukan zina, itu memang marah kali Allah kepadanya, benci sekali Allah kepadanya. Maka yang kita pernah melakukan taubat cepat kepada Allah, taubat kepada Allah sebelum Allah memanggil kita, sebelum Allah mencabut nyawa kita, dan kita pun wafat dalam keadaan su'ul khatimah kalau kita tidak sempat bertaubat kepada Allah. Yang kelima terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dimarahi Allah, yang paling dibenci Allah, yang kelima, wal imamul jairun. Imamun jairun, pemimpin yang zalim. Ini dia. Pemimpin zalim Allah marah. Pemimpin zalim Allah benci. Allah turunkan bala. Allah beri banjir. Allah beri gempa. Jatuh pesawat. Jawabannya, Nabi memberi jawaban. Imamun jair. Kalau pemimpin zalim, Allah marah, Allah benci. Zalim tu mana yang zalim tu Ustaz? Zalim tu menimbang tidak sama berat, mengukur tidak sama panjang. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, tu zalim namanya. Zalim. Kalaulah pemimpin zalim, habis hancur dunia ni. Maka mestinya hari ini yang harus bertaubat kepada Allah tu para pemimpin dulu ni. Para penguasa tu taubat kepada Allah. Para pemimpin taubat kepada Allah. Dengan dia taubat kepada Allah, Allah akan terima taubatnya, dan kemudian Allah barulah sayang kepada negerinya dan kepada pengikut atau umat-umatnya. Inilah 4 ini hadis yang akan kita kaji hari ini. Yang sudah kita kaji hari ini, 4 yang mengundang bala Allah, 4 yang mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendak tengonang lah. Tiyo na. Memang you terasu gaya ustaz lah. Memori ko error. Yang pertama, al-baya'ul halaf. Apa? Penjual yang berdus sumpah dengan sumpah yang palsu. Yang kedua,
orang fakir yang sombong. Yang fakir sombong. Yang ketiga, orang yang sudah pernah menikah melakukan zina. Yang keempat, pemimpin yang zalim. Hadis ini riwayat Abi Hurairah, dirawikan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Hadza wabillahi taufik. 3 minit, ada pertanyaan silahkan kalau ada. Ustaz. Ini sekarang ini kan banyak nampaknya itu ada GoFood itu belanja makanan lewat apa. Kira-kira bagaimana untuk GoFood itu kan? Kita dia kalau menurut kitab-kitab turas, fikih-fikih dulu di zaman-zaman ya, turas itu kan fikih-fikih lama, memang tidak dibolehkan. Tapi ulama kita, majelis ulama, ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Itu sudah dibolehkan, diatur oleh fatwa MUI, sudah dibolehkan. Tapi risiko-risiko yang ada di belakang itu ya terpaksa kita terima. Terpaksa kita terima. Ya seperti GoFood, seperti apa lagi, terpaksa kita terima risiko-risiko. Iya. Jadi kita yang ikut dengan itu berarti kita sudah siap untuk dikecewakan, itu saja. Berarti pihak daripada penjual mendapatkan dosa pula dia. Enggak, karena memang itu barangnya. Itu yang dia jual, kecuali nanti yang dia jual yang diposting beda, yang dijual beda, itu jelas hukumnya haram. Tapi kalau seperti tadi boleh. Awak nak mesan nasi goreng, kita biasa mesan nasi goreng itu, kemudian kita telepon, kemudian orang nasi goreng pun orang Gojek pun memesankan nasi goreng, dibayar, nanti kita bayar upah daripada dia. Boleh tidak apa-apa? Boleh. Ada pertanyaan lain? Silakan. Yang minta jalan itu, itu nak diberikan, ada keraguan tak diberikan, kita rasanya mungkin dia miskin, ternyata mungkin ada yang kaya, ini macam mana Ustaz? Kalau yang jelas kita memberikan itu Ustaz. Sebenarnya tidak mengapa untuk tidak kita berikan. Tapi balik lagi bahawa memberikan sedekah-sedekah itu sebenarnya zuk, rasa. Ada rasa keyakinan kita, ini orang ini memang membutuhkan ini. Tiba-tiba saja kita curah kepada dia. Nih, buatlah. Tapi ada orang yang jangankan zuk, memandanginya aja nak niwa tu. Mana dia tak mau dia. Memandang dia saja kita tak mau. Berarti kadang-kala memang ini tidak orang yang beres ini. Tapi umumnya orang-orang yang meminta-minta itu tidak mengapa untuk tidak kita beri. Tapi kalaupun kita beri, ya tidak juga ada masalahnya. Kenapa? Nabi kan melarang-larang. Kata Nabi SAW, orang yang meminta-minta datang dia nanti pada hari kiamat yang tidak ada wajahnya. Tidak ada muka itu. Ada mengatakan tidak bisa dikenal dari wajahnya saking jeleknya. Maka jangan kita bantu dia. Rasulullah ada orang meminta kepada Nabi, Nabi kasih sekali, 2 kali, ketiga kali Nabi tak mau ngasih duang lagi, tapi Nabi belikan dia alat agar dia mau bekerja. Nabi belikan kapak ke seorang sahabat, kata Nabi, carilah kayu dengan kapak ini. Dicari kayu, dapat uang, dibalikkannya uang itu ke Rasulullah, kata Nabi, berikanlah kepada keluargamu. Jadi kita nak memberinya silahkan juga, tidak nak memberinya pun tidak mengapa. Nah begitulah dia. Makanya yang paling afdal bersedekah itu kan kepada karib kerabat. Dalam hadis sahih, kepada karib kerabat. Kenapa? Dengan karib kerabat kita bersedekah dapat pahala sedekah satu, kemudian dapat pahala menjaga silaturahim satu. Begitu dia. Cuman kadang kalau awak bersedekah acok-acok ke dun sanak kau, kadang-kadang pakai balantiangannya kata orang kita. Apa maksud balantiangan itu? Alun tiba habis bulannya lah tiba bulan. Nyanggap itu jatahnya. Mana jatah di bulan kau kuang. Pada awak bersedekah kayaknya sangka jatah ada. Itulah kadang. Baik, itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.